Hai Libra, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Libra, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya? Ada King of Cups, ada The Star, ada Two of Pentacle, ada Ace of Pentacle, ada The Lovers, ada Knight of Wands, ada Temperance ya, ada Ten of Cups. Under the deck ada Four of Cups. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Virgo, ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius ya, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini ada jarak ya, jelas ada jarak antara kamu dan dia ya. Kalian terpisah mungkin ya karena memang adanya perbedaan yang kalian sendiri nggak bisa kuasa untuk kayak menyelesaikannya gitu. Dan di sini dia itu butuh banget ya dorongan, dukungan ya dari kamu, yang dimana ya selama ini apa yang dilakukan itu ternyata salah gitu. Dalam artian ya selama ini itu sikap yang dia tunjukkan ke kamu mungkin membuat kamu bingung ya. Kadang-kadang dia merajuk gitu ya, kadang-kadang dia caper gitu ya, kadang-kadang ya intinya itu kayak ngebuat kamu bingung ya, antara dia ini modus atau tulus gitu. Dan saat ini jika memang kamu pertanyakan apakah selama ini dia mendekatimu ada niat yang tidak baik, sebenarnya tidak ada ya. Dia kayak kekanak-kanakan ya, dia childish ya, dia kayak nggak tentu arah itu ya, karena memang dia itu jatuh cinta sama kamu, tapi dia tahu pada akhirnya kamu dan dia nggak akan bersama. Jadi itulah penyebab kenapa tingkahnya itu aneh-aneh gitu ya. Tingkahnya itu seakan-akan ya berubah-ubah, plin-plan gitu. Dan hal itu ya jelas sangat membuat kamu ragu dengan dia ya, kamu bingung dengan dia, tapi itu adalah dia yang sebenarnya, yang dimana ketika dia jatuh cinta itu adalah sikap yang sewajarnya dia bisa berikan ke kamu ya, karena menurut dia ya kamu nilai sendiri gitu, apakah dia modus atau tulus gitu. Dan di sini banyak ekspektasi dari dia ya, ekspektasi untuk dia itu ya berhubungan dengan kamu gitu, dalam artian ya dia bisa menikah dengan kamu. Ini bagi kalian yang belum menikah ya, itu ekspektasinya, harapannya bisa punya ya anak yang lucu-lucu, bahagia, romantis, harmonis gitu ya. Tapi ternyata ya karena adanya perbedaan, jadi dia turunin harapannya tersebut, karena dia nggak mau terus-menerus sakit ya, kayak terbelenggu dengan rasa sakit yang pada akhirnya dia nanti sulit untuk keluar gitu ya, sulit untuk keluar dari siklus itu, siklus yang dia jalani ya saat ini gitu. Dan itu sebabnya saat ini dia ghostingin kamu, tapi bukan tanpa alasan ya, ada alasannya, yang dimana ya dia itu kepengen move on dari kamu karena dia tahu mungkin yang terbaik ini gitu ya. Dan dia berusaha sadar bahwa dia itu bukan jodoh kamu bukan jodohnya dia ya. Jadi di sini meskipun kalian saling ingin merengkuh, tapi keadaan atau takdir tidak berpihak. Jadi ya bisa apa ya, bisa apa dia, bisa apa kamu. Jadi energi kalian hanya bisa menerima meskipun saling menginginkan, saling terkoneksi, saling ngerasa ada ikatan yang sangat menguat ya.
Dan di sini ya mungkin yang dia jaga saat ini adalah keseimbangan ya, supaya semua balance antara asmara, antara aktivitas, antara pekerjaan, antara kesehatan itu harus balance. Saat ini dia punya prinsip yang dimana ya prinsipnya harus dia lakukan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan harapan supaya bisa ya terkontrol dengan baik gitu, supaya yang terjadi selama ini ketidakkeseimbangan yang dia alami ya, hidup yang mungkin penuh dengan terbelengguan gitu ya, cukup sudah dia jadikan pelajaran supaya kedepannya bisa dia lebih dewasa lagi dan bisa mendewasakan dirinya. Sebenarnya poin plus buat dia ya, karena dia mengakui dia salah gitu, ini salah, ini nggak bener nih, sebenarnya positif ya, apa yang dia lakukan itu positif. Tapi di sini mungkin ya karena cinta itu masih ada, cinta itu masih membara, jadinya kamu dan dia ya sulit untuk mengendalikan emosi kalian masing-masing, sehingga saling merindu ya, saling ingin ketemu gitu ya, saling ingin merengkuh gitu. Tapi ternyata ya kita harus bisa membedakan ya, kita harus bisa membedakan ya, mana yang seharusnya kita untuk bisa lakukan dan mana seharusnya yang untuk kita hindari gitu ya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita hindari, kita harus membedakan ya, supaya semuanya itu ya bisa apa ya, bisa seimbang gitu loh, bisa balance gitu, sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu maupun dia gitu. Dan di sini ya sangat jelas terlihat juga akan ada seseorang yang mungkin mendatangi kamu ya, akan menawarkan perasaan ke kamu, akan mengguncangkan pikiran kamu, sehingga pikiran kamu akan tergoyah, terkecoh ya, dan seakan-akan dia tulus. Tapi kamu harus bisa membedakan di sini mana yang modus, mana yang tulus. Ya, kalau pihak lain masuk ke dalam kamu secara tiba-tiba dan meminta komitmen, ya kamu harus lebih jeli lagi. Kamu harus betul-betul apa ya, lebih paham maksudnya gitu, kayak menyelidiki dia, latar belakangnya dia. Jangan sampai kamu terpengaruh ya, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang. Kamu harus ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu. Kalau hatimu ngerasa yakin, ya berarti dia baik. Kalau hatimu nggak ngerasa yakin, berarti ada maksud lain. Jadi di sini ya kamu harus bisa membedakan mana yang modus dan mana yang tulus. Ikuti intuisi kamu ya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran dan bermanfaat untuk kalian yang resonat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonat. Jangan ambil pusing, jangan baper jika ini memang tidak resonat untuk kalian. Semoga ya kita bisa menjadi dewasa lagi ya, dan sampai jumpa.